masih ada turun-temurun sampai saat ini. Tetapi tidak semua itu mereka lakukan langsung, karena mereka juga pasti menakar, disakiti dan dirugikan orang tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengheong. Bunda izin bertanya, lagi viral atau lagi ramai orang yang tidak percaya atau meremehkan terhadap santet dan sebagainya. Mungkin Bunda punya penjelasan sendiri tentang santet itu seperti apa. Tapi Bunda tidak mengakui kalau Bunda itu orang spiritual santet ya. Cuma di sini Bunda hanya menjelaskan begini. Santet itu sebenarnya memang nyata dan ada. Dan itu adalah ilmu leluhur, bahkan seluruh negara pun juga tahu santet. Bahkan mereka juga mungkin ada santet. Tapi hanya berbeda saja bahasanya dan seluruh dunia mengakui. Karena memang itu adalah ilmu leluhur. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ilmu tersebut. Bisa melakukan hal itu sudah ada dan sampai dengan saat ini Masih ada turun-temurun sampai saat ini. Tetapi tidak semua itu mereka lakukan langsung, karena mereka juga pasti menakar, disakiti dan dirugikan orang tersebut. Pasti turun tangan dengan sesuai porsinya. Bukan untuk mencelakakan sih sebenarnya, pasti hanya ingin memberi pelajaran tentunya. Tapi kan suka disalahgunakan, karena biasanya orang-orang spiritual seperti saya itu hanya perantara kan. Kita kasih media ataupun kita kasih bahan ataupun doa-doa, tapi kan yang berdoa di dalam hati, bahkan keinginan dan kemauan yang tersalurkan energi terhadap benda ataupun media tersebut, itu kan adalah yang bersangkutan, klien yang meminta atau memohon, bahkan di luar nalar. Dan sebenarnya orang-orang spiritual sih tidak seharusnya disalahkan dalam hal ini, tapi mereka itu kan hanya membantu dan mereka lihat takaran disakiti dan dirugikan, bukan semata-mata turun tangan hanya memang untuk niatan menjatuhkan ataupun mencelakakan orang. Itu tidak sebenarnya, tapi karena orang berdasarkan sakit hati, sirik dengki, bahkan orang yang benar-benar dirugikan, itulah yang memang mereka punya dendam yang biasanya kejam. Dan bukan orang-orang spiritual yang katanya bisa nyantet, bisa nelu, tenung, atau sebagainya. Itu yang salah. Tapi doa-doa orang yang tersakiti, yang kenapa mesti harus mencelakakan orang lain. Itu kalau kayak gitu bukan si spiritualnya atau orang yang melakukan nyantet seseorang, tapi secara auto dia itu kayak semacam berbalik karena dari si pasien itu. Bisa dengan berbalik. Ilmu Allah, hukum karma, hukum alam itu mesti ada. Jangankan ilmu santet yang bekerja, sebenarnya dengan kita doa dengan rasa sakit dan merasa dirugikan aja bisa dikabul oleh Allah. Kalau sudah mengadu dengan Allah, orang yang salah pasti dalam masalah besar. Sebenarnya yang berperan penting itu adalah doa orang tersakiti, yang bisa berbalik untuk yang tadinya mencelakakan jadi dia yang celaka sendiri, seperti itu. Tetapi emang benar ilmu santet itu sebenarnya ada. Dan itu adalah ilmu turun-temurun, bahkan ilmu nenek moyang ya. Tetapi sebenarnya bukan untuk menjatuhkan ataupun mencelakakan orang. Hanya saja namanya dikatakan si pahit lidah, itulah yang segala apapun itu dia ucapkan pasti kenyataan. Dan itu harus berhati-hati dengan seseorang yang memang sudah tersakiti dan mempunyai dendam. Santet itu kan kalau aku sih memang meyakini ya adanya goib, berarti meyakini juga adanya hukum alam dan karma. Karena itu adalah sesuatu hal yang sudah
tindak tanduk seseorang yang tidak disukai kan, bikin menyakiti, bahkan doa-doa itu aja bisa menjadi super luar biasa, bahkan bisa menjadi berbalik menyakiti atau mencelakakan karena ulah, pola dan vokal seseorang. Sebenarnya ilmu-ilmu seperti itu kita mau yakin terserah, tidak yakin juga nggak apa-apa. Untuk penyelamatan diri, yaitu kita harus berserah diri kepada Allah dan memang harus percaya adanya gaib, karena dinyatakan di dalam Al-Quran pun juga kan jin dan sebangsanya ada, gaib juga ada, seperti itu. Tapi kalau masalah dia, saya tidak akan mau menyinggungnya dengan bahasa nama ataupun bahasa brand, karena saya tidak mengenal orang tersebut juga kan, jadi saya tidak akan pernah menyinggung apapun. Kalau memang dia tidak meyakini, itu kan hak masing-masing. Jadi kita juga tidak perlu protes dengan hak seseorang untuk tidak meyakini kan, dan tidak harus memaksa untuk orang tersebut yakin kan. Bunda apakah salah kalau bisa berbahasa seperti ini ataupun melontarkan bahasa seperti ini? Juga tidak kan, karena itu adalah hak asasi manusia, dan di negara kita itu adalah demokrasi dalam hak bicara. Jadi semua orang berhak untuk melontarkan bahasa apapun. Di sini saya hanya di tengah-tengah, tidak memihak siapapun, tetapi setidaknya jangan memukul rata siapa yang salah dan yang benar. Karena di sini kan juga kita itu berdaulat, negara yang berdaulat, yang saling memegang teguh, saling asah-asih dan asuh. Yang salah dibenarkan, yang bengkok diluruskan. Jadi kalau Bunda sih pesannya itu adalah hak seseorang untuk tidak percaya atau tidak yakin, dan yang yakin seperti itu, tidak perlu memaksa, dan tidak perlu juga untuk kita itu mengharuskan. Mengerti? Gini ya, sebenarnya media santet itu banyak ya yang Bunda ketahui. Maksudnya yang Bunda ngerti lah ya, walaupun Bunda sebenarnya tidak pernah mau untuk melakukan itu gitu kan, tapi setidaknya kita harus cukup mengerti itu ada. Dan itu medianya bisa berupa apapun, bisa dari foto, bisa dari media foto, bisa juga dari minyak wangi, bisa juga dari sebutir telur, bisa juga dari doa-doa, dan itu semua memang menyangkut pasti doa dan jampe ya biasanya, ataupun dengan bahasa kita itu kayak bahasa kayak kita itu punya kalau jampe apa ya, kalau bahasa yang lain dari selain jampe itu kayak mantra-mantra seperti itu. Dan itu mungkin orang-orang tertentu yang mampu dan bisa seperti itu kan Dek. Dan kalau Bunda di sini medianya banyak memang. Yang Bunda salah satunya itu sampai beli di online ya. Itu seperti ini. Punten maaf ya. Dia bisa berbentuk dari jerami katanya, bisa juga dari hanya seperti kain kafan, kain mori, atau dari seperti minyak tadi yang Bunda sebutin ya, yang sudah dirajah biasanya dan dimantra. Dan ini salah satunya yang viral ya. Dan ini Bunda beli di online, punten jasa ya. Ini mah hanya untuk ya apa enggaknya, karena pengen tahu. Nah ini salah satunya adalah yang namanya boneka untuk itu seperti ini. Media santet yang biasa di kalangan orang katanya, yang katanya bisa santet pakai ini katanya. Dan ini salah satunya yang Bunda tahu ya kan, ini beli di online dan seperti ini bentuknya. Yakin tidak yakin dan percaya tidak percaya, tapi itu sebenarnya nyata. Orang sudah berniat mencelakakan orang saja itu adalah suatu hal yang memang sudah dikatakan tidak diperbolehkan ya. Allah juga tidak pernah mengajarkan umatnya ataupun untuk menyuruh umatnya itu untuk saling jahat dengan satu sama lain, ataupun saling menjatuhkan, ataupun memicu huru hara sampai mendoktrin ataupun ke brainwash untuk hal-hal yang memicu anarkis ya kan, peperangan ataupun perang saudara. Apalagi ya Allah subhanallah, nauzubillah min dzalik, jangan sampai lah ya. Mudah-mudahan sih Indonesia itu selalu damai sentosa, apalagi umat beragama kita itu seluruh
seluruh umat Indonesia ini ataupun seluruh negara itu kan pasti orang-orangnya umat beragama semuanya ya kan, bukan yang tidak ada beragama, tidak mungkin. Pasti kita punya Allah, punya yang esa deh. Dan saya sih percaya adanya santet, saya percaya adanya teluh, tenung dan semacamnya itu memang sebenarnya ada. Karena apa? Karena ya itu orang baik yang tersakiti, orang yang kecewa, orang yang dendam karena dia dirugikan, dan dia punya doa-doa tersendiri untuk orang tersebut aja sudah akan menimbulkan celaka di orang tersebut. Tidak perlu untuk harus ada perantara seperti kami, orang-orang spiritual sebenarnya. Santet kan memang ada ya, tapi kan lebih baiknya kita itu untuk ya udah, kalau kita memang sakit karena itu, lebih baik kita diobati, tidak perlu untuk balas dendam. Itu sih sebenarnya yang Bunda pengen sampaikan. Karena kan kalau misalnya kita nerima ikhlas, bahkan kalau misalnya kita itu ya udah lillahi ta'ala karena Allah pun fayakun, semua segala sesuatu hal itu akan berbalik dengan sendirinya tanpa kita itu minta dengan perantara. Karena sesungguhnya itu ilmu Allah lah yang segala-galanya membuat seseorang itu kalau terpicu oleh dendam itu kan jadi jahat juga. Apa bedanya orang yang nyantet ataupun meminta perantara santet terus menjadikan orang celaka, terus kita dendam maunya ngebalikin, juga sama aja kan, apa bedanya? Jadi kan lebih baik ya sudah, obati dengan apa? Dengan berserah diri kepada Allah. Kalau memang itu katanya pengobatannya katanya non medis, berarti kan harus dibersihkan auranya, buang sengkolo, buang sial, supaya apa? Supaya tidak ada energi negatif, supaya rezekinya lancar, bisa menjadi cantik, bisa mempesona, mempunyai wibawa dan harga diri. Itu kan karena kita sendiri deh, karena kita sendiri yang menjadikan kita itu punya wibawa, harga diri dan nama baik, bukan karena orang-orang seperti